Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya sendiri Ramadan dari Syafra, dan sebelah kanan Saya Katarina Asriani Astin. Saya Rizka Fadila. sebelah kiri Saya Yudita Fatma Maulidia. Dan saya Yudita Laliawan. di sini kita akan membahas tentang pendamping UAS. Di sini kita akan membahas tentang event. Event ini tentang Remembrance of Being by Ida Bagus Putu Purwa dan sejarah yang ditemukan ciptakan by Iskandar Fauzi. 2 pemeran inti dan sisanya itu pemeran lukisan dari seniman muda. Balik lagi, kita harus mengetahui apa itu event. Event adalah suatu agenda, kegiatan, atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan pada pengunjung. Setelah itu ada seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau kepribadian teknik pembuatnya. Untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Seni adalah ekspresi perasaan manusia yang diwujudkan melalui pola kelakuan yang menghasilkan karya bersifat estetis dan bermakna. Landasan teori yang kita dapat, menurut Allen, event adalah suatu ritual istimewa pertunjukan, penampilan, atau perayaan yang pasti direncanakan untuk mencapai tujuan sosial, budaya, atau tujuan bersama. Menurut Gates, yang mengatakan bahwa aspek penting dari penyelenggaraan event adalah upaya untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Menurut Dickey dalam Desmond yang dijelaskan oleh Romney, sebuah karya ciptaan manusia mendapat predikat sebagai karya seni jika dengan sengaja dibuat untuk dinikmati atau diapresiasi oleh masyarakat. Sebagian orang juga berpendapat bahwa karya seni adalah ciptaan manusia yang karena kualitasnya dapat menimbulkan pengalaman estetik bagi para pengamatnya. Pengalaman estetik tersebut diperoleh penonton ketika ia berhadapan dengan bentuk yang estetik. Bentuk yang estetik adalah bentuk karya seni atau bentuk alam yang mampu menimbulkan pengalaman estetik bagi siapa saja yang melihatnya. Jadi, bentuk yang estetik sebenarnya tidak terbatas pada karya seni, tetapi juga pada karya non-seni. Produk. Di sini kita akan menjelaskan produk. Kembali lagi, produk itu apa? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan. Dalam pembahasan ini, produk yang ditawarkan adalah berupa barang, yaitu lukisan. Lukisan karya Ida Bagus Putu Purwa dan Iskandar Fauzi, serta beberapa karya dari seniman-seniman muda bangsa. Tidak hanya itu, dalam event ini pihak Museum Tirta di Puranding juga menjual souvenir-souvenir sebagai cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung. Dalam hal ini, wisatawan bebas untuk membeli atau tidak. Menurut Ciptono, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Kategori event. Di sini kategori eventnya merupakan kategori special event, yaitu Art Form Festival. Kembali lagi, Art Form Festival adalah festival yang diadakan untuk menampilkan hasil seni kepada pengunjung. Wadah untuk promosi berlokasi di Museum Tirta di Puranding dan dipromosikan lagi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Promosi merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan suatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Menurut Fandi Ciptono, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Tujuan diadakan event ini yaitu untuk memamerkan karya-karya seniman muda bangsa dan menawarkan kepada kolektor lukisan yang terbaik dari karya mereka. Jenis event yang diadakan, jenis brand activation, yang merupakan jenis event yang dimana I.O. secara spesifik membantu klien mempromosikan brand dalam rangka peningkatan penjualan. Namun dalam hal ini, pihak event yang sedang dijalankan sekarang tidak menargetkan penjualan secara umum, namun lebih kepada kolektor seni. Selanjutnya karakteristik event. Nah,
di sini ada keunikan, yaitu lukisan-lukisan yang ditampilkan merupakan karya seniman yang terkenal, yaitu karya dari Ida Bagus Putu Purwa dan Iskandar Fauzi. Kemudian ada feasibility, untuk kunjungan ke Museum Tirto di Puranging memiliki kapasitas sejumlah wisatawan yang masuk, sehingga membuat wisatawan yang datang berkunjung secara berkelompok biasanya akan dibagi dan diberi waktu dalam melihat-lihat lukisan yang dipamerkan. Selanjutnya ada intangibility, yaitu dalam event ini diharapkan kepada setiap pengunjung dapat lebih mengapresiasi karya seni lukis, apalagi itu merupakan karya dari seniman muda anak bangsa. Nah, suasana dan pelayanan. Suasana yang tercipta pada event tersebut sudah sangat selaras dengan tema yang diterapkan. Seperti musik yang pas sesuai tema, lukisan yang tertata sesuai dengan pelukisnya, dan diberi ruangan khusus bagi lukisan karya Ida Bagus Putu Purwa dan Iskandar Fauzi. Dan juga untuk lukisan seniman muda lainnya tertata dengan baik di ruangan-ruangan lainnya, sehingga kekusukan dalam event tersebut dapat dirasakan dan tersampaikan oleh wisatawan. Pelayanan yang diberikan sangat baik. Dari awal masuk diberi informasi tentang tata letak lukisan dan aturan dalam berkunjung. Interaksi personal. Nah, pengunjung diberi izin untuk berfoto dengan seluruh karya lukisan yang ada. Yang berikut adalah dampak-dampak yang dihasilkan dari event ini. Yang pertama, dampak bagi orang-orang sekitar. Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap pemulihan hidup. Dampak ini juga bersinggungan dengan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang berikut, dampak terhadap lingkungan. Event ini diadakan di Museum Tirto di Puranging yang berada di Jalan Tirto di Purang nomor 50, Mantrirejon, Kota Yogyakarta. Kawasan ini termasuk salah satu kawasan wisata pengunjung mancanegara yang terhitung besar di Yogyakarta. Dengan diadakannya event ini, jumlah wisatawan yang lokal maupun mancanegara lebih meningkat ke kawasan wisata tersebut. Dampak yang berikutnya adalah dampak terhadap sosial dan budaya. Menumbuhkan sikap menghargai terhadap seniman Indonesia, bahwa Indonesia memiliki seniman yang menghasilkan karya seni yang dapat bersaing dengan seniman-seniman internasional. Event ini juga menjadi wadah untuk menampung bakat-bakat seniman muda yang mulai menampilkan bakatnya dalam seni lukis, sehingga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memunculkan bibit-bibit baru dalam bidang seni. Yang berikut, dampak terhadap ekonomi. Dari hasil yang kita dapatkan di lapangan, untuk dampak terhadap ekonomi tidak terlalu signifikan selain tukang parkir dikarenakan lokasi event sudah berada di kawasan wisata yang sudah termasuk besar di Yogyakarta, yaitu kawasan Prawiro Taman. Belum banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya partisipasi dalam meningkatkan pendapatan, kesempatan, dan peluang dalam mengikuti kegiatan sebuah event Art From Festival seperti biasa menawarkan kepada pihak event untuk menambahkan sedikit kerajinan tangan khas Jogja untuk dijual kepada wisatawan yang berkunjung. Yang berikut, dampak positif event. Yang pertama, memperkenalkan ide baru. Yang kedua, menarik investasi dan promosi. Yang ketiga, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Yang keempat, peningkatan pajak dari event yang diadakan. Yang kelima, pendapatan masyarakat di sekitar sedikit meningkat dengan membuka usaha seperti usaha warung dan lain-lain. Yang berikutnya, dampak negatif dari event ini. Yang pertama, kemacetan lalu lintas akibat kunjungan wisatawan. Yang kedua, akibat jalur kecil mengakibatkan bus pariwisata sulit untuk masuk ke jalan yang menuju lokasi event. Yang ketiga, lahan parkir yang sangat minim. Yang berikut adalah fasilitas-fasilitas yang ada di event ini. Yang pertama, toilet. Yang kedua, kafe. Yang ketiga, tempat foto. Yang keempat, area parkir. Berikutnya ada teori.
Teori menurut Gates tahun 1991, event mempunyai peran penting dalam pembangunan pariwisata. Peran penting ini diperlukan karena event tidak hanya menjadi sebuah daya tarik pariwisata, tetapi juga menjadi sebuah wadah bagi seniman Indonesia yang berbakat untuk menampilkan karya-karyanya menjadi yang luar biasa. Keuntungan ini dapat didapatkan dari beberapa faktor seperti peluang barang seperti lukisan yang sedang ditampilkan dan souvenir-souvenir yang disediakan. Konsumsi seperti stand, kopi yang disediakan, hunian kamar di sekitar kawasan event, transportasi objek wisata yang ada di sekitar kawasan atau kota tempat diselenggarakan event, penjual merchandise, serta lapangan kerja. Selain itu, daerah penyelenggaraan event juga berpotensi untuk menumbuhkan minat dan bakat generasi muda terhadap seni yang digelar sehingga memunculkan bibit-bibit seniman yang baru. Pop et al. Tahun 2016 menambah bahwa besar kecilnya keuntungan yang bisa didapat sangat bergantung pada skala event, lama penyelenggaraan, dan jumlah penonton yang datang dari luar daerah ataupun luar negeri. Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori dampak. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat, sedangkan dampak pariwisata dapat diartikan sebagai akibat yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata. Menurut Dickman tahun 1992 mengatakan sehingga bahwa dampak pariwisata adalah konsekuensi dari sebuah kegiatan pariwisata yang berkembang, sehingga menimbulkan berbagai dampak baik itu positif maupun negatif. Beberapa dengan Dickman menurut Friedline dan kawan-kawannya tahun 2003, dampak event adalah efek dari segala hal yang timbul yang dapat merubah kualitas hidup masyarakat lokal serta cara pandang atau bersikap masyarakat terhadap event tersebut. Menurut Neil tahun 2000 membedakan dampak pariwisata dalam beberapa aspek yang terdiri dari dampak terhadap kondisi lingkungan, dampak terhadap sosial budaya, dan dampak terhadap ekonomi. Untuk selanjutnya ada korelasi antara event dan materi marketing manajemen SWOT terhadap event. Yang pertama ada STRATE sebagai sarana bagi masyarakat luas untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi hasil karya seni lukis karya anak bangsa. Yang kedua ada membantu masyarakat luas agar lebih mampu dalam menilai atau mengevaluasi suatu hasil karya secara objektif. Yang ketiga ada memberikan lebih banyak pengalaman bagi para pencipta produk atau karya seni. Berikutnya ada weakness. Yang pertama ada kemungkinan besar lukisan bisa rusak karena tangan pengunjung. Yang kedua, lahan untuk parkir terlalu sempit. Yang ketiga, akses jalan menuju tempat terlalu sempit untuk bis pariwisata. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, dengan diadakannya event ini diharapkan kunjungan wisata dapat meningkat. Yang kedua, dengan adanya promosi melalui media sosial dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung, serta adanya penjualan lukisan yang dipamerkan. Yang terakhir ada threat. Yang pertama, bersaing dengan objek wisata yang ada di Pramuka Taman dan juga museum yang lainnya dikarenakan museum identik dengan barang peninggalan. Yang kedua, kurangnya minat terhadap seni lukis. Berikut kita juga akan menjelaskan tentang marketing mix 7P terhadap event. Yang pertama ada produk, yaitu produk memamerkan lukisan dari Ida Bagus Putu Purwa dan sejarah yang temu ciptakannya by Iskandar Fauzi. Yang kedua ada place, itu tempatnya di Jalan Tirto Dipura nomor 50, Kecamatan Mantirjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk price, tiket masuknya 20 per orang. Untuk harga lukisan langsung berhubungan dengan manajer pihak event dan seniman. Yang ketiga ada people ditujukan kepada para remaja yang menyukai pameran seni, tetapi ditargetkan untuk kolektor. Yang keempat ada proses untuk perkenalan kepada masyarakat dan masih dalam tahap perkenalan dan pertumbuhan. Yang keenam ada promosi yang dilakukan adalah promosi yang melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu ada lukisan dan souvenir. Selanjutnya
Itu juga menjelaskan tentang 5W1H terhadap event. Yang pertama ada how, bagaimana target market anak-anak muda jenis kelamin laki-laki dan perempuan umur 17-35 tahun. Sedangkan target penjualan adalah kolektor seni lukis dan laki-laki atau perempuan berpenghasilan lebih dari 100 juta atau single atau yang sudah berkeluarga. Ada juga where, tempat targetnya berada di sekolah pariwisata dan kawasan sekitar daerah pariwisata. Selanjutnya ada what. What adalah yang dijual lukisan karya seni rupa, hasil karya ide bagus Putu Purwa, dan sejarah yang ditemui ciptakan by Iskandar Fauzi. Yang selanjutnya ada when. Saat yang tepat untuk menjual produk ini adalah setiap 3 bulan. Setelah 3 bulan produknya akan berganti, begitu seterusnya. Jam bukanya mulai dari jam 12 sampai jam 7 malam. Selanjutnya ada why. Why karena produk yang dijual merupakan lukisan terbaru yang beberapa memiliki arti tersendiri dan hanya satu dan asli dari pelukisnya sendiri. Manfaatnya adalah konsumer mendapatkan ide baru dari lukisan tersebut dan mempercantik rumah dengan lukisan yang dibelinya. How, cara menjual produk tersebut adalah dengan cara mempromosikannya melalui TikTok dan Instagram. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Setelah ini ada video pendek tentang Museum Tirta Dipo Ranting, tentang event yang telah kita datangi sebelumnya. Dari kelompok 5 kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Hai. Hai guys.
Bye bye.